Kalau misalkan di sini kalau kita lihat yang pertama adalah transformasi digital tadi seperti kita ulas di awal tadi ya. Jadi transformasi digital ini juga bagai pedang bermata dua gitu ya. Ada yang sisi positifnya, ada yang sisi negatifnya. Sehingga semakin cepat juga kejahatan-kejahatan keuangan di digital ini juga semakin berkembang pesat gitu, semakin canggih lah gitu ya, berevolusi gitu ya. Apalagi kalau menurut penelitian ternyata sektor keuangan itu 300 kali lebih rentan dibobol secara digital. Kenapa? Karena memang secara volume transaksi sangat besar gitu dan di situ menyimpan uang yang arus transaksi keuangan yang sangat besar sendiri. Jadi orang-orang yang memang oknum-oknum ini sangat intens sekali gitu ya untuk membobol ini karena memang ada motif gitu kan dan juga secara teknologi juga sekarang perkembangan untuk scamming dan lain sebagainya juga udah semakin canggih gitu. Ditambah lagi di Indonesia sendiri memang secara cyber security juga belum terlalu kuat mungkin dibandingkan Belum negara-negara maksimal lah belum ya? maksimal gitu ya. Jadi memang masih minim gitu ya untuk perlindungan dari cyber security-nya sendiri gitu ya. Kenapa minim ya? Karena memang investasinya mahal gitu ya, Mbak Sinta. Jadi memang bukan juga jadi masalah dari lembaga keuangannya juga, tapi memang juga regulator dan juga mungkin pemerintah juga harus mulai mendukung gitu ya industrinya supaya lebih intens lagi memperkuat Lebih cyber aman security-nya lagi? lebih aman lagi gitu untuk dari mulai aturannya gitu ya, terus SOP-nya, dukungan ke industrinya dan lain sebagainya. Dan sisi lain juga ya itu tadi perkembangan teknologi yang masif ini juga membuat kejahatan juga semakin canggih dan juga beragam. Jadi inilah 5 faktor yang membuat kenapa serangan cyber di industri keuangan begitu marak belakangan ini. Baik, tapi kalau berbicara mengenai perkembangan teknologi begitu ya, Mhm, artinya bagaimana sebaiknya institusi keuangan dan juga pengguna individu ya mhm, pemirsa untuk bisa mempersiapkan diri mengatasi ancaman-ancaman seperti boleh dibilang ancaman cyber gitu ya. Apakah mhm, kita harus terus mhm. mencari informasi begitu ya. Iya, Karena mungkin kalau saat ini informasi sudah sangat mudah didapat, tapi mhm, ternyata pada kenyataannya masih banyak mungkin mhm, orang-orang yang mungkin belum terlalu paham ya dengan mhm, karena sekarang modusnya itu kan terus berganti begitu mhm, ya, berganti mhm, model, berganti cara sehingga masih saja banyak nih yang kebobolan. mhm. Jadi kalau dari sisi lembaga keuangannya memang ada 2 hal yang harus dilakukan ya, selain memperkuat dari sisi infrastrukturnya gitu ya, keamanan cybernya, teknologinya, pengawasannya, tapi juga hal lain yang harus mereka pikirkan adalah secara edukasi ke nasabahnya gitu ya. Jadi mereka juga berkewajiban bagaimana nasabahnya ini terliterate dengan baik gitu ya, dari sisi keamanan transaksinya, bagaimana dia mengamankan data-data pribadinya gitu ya, supaya juga tidak ada celah untuk bobol dari sisi nasabah gitu. Karena kan pembobolan ini bisa dari sisi nasabah, bisa juga dari sisi lembaga keuangannya. Mungkin kalau dari sisi lembaga keuangan itu akan jauh lebih berat gitu, karena memang kan biasanya keamanannya jauh lebih bagus dibanding ke pribadi atau individu. Apalagi individu juga kan beragam gitu ya. Ada orang yang mungkin teliti gitu ya, dia sangat teliti sekali dalam menyimpan data-data pribadinya. Tapi ada orang yang mungkin agak sedikit teledor gitu ya, yang sering meminjamkan gadgetnya atau mungkin sharing apa WhatsApp data-data pribadi segala macam itu kan juga sangat bahaya. Jadi memang selain dari sisi infrastruktur, tapi dari sisi edukasi juga harus diperkuat nih. Dan untuk di sisi pribadi nasabah, kita juga harus lebih aware gitu. Apalagi Berhati-hati ya. berhati-hati, apalagi di zaman yang canggih seperti sekarang. Satu file APK misalkan gitu bisa membobol data-data pribadi kita di handphone. Kalau misalkan kita buka itu kan Wah. secanggih itu. Makanya kita juga harus ya terus menambah informasi terkait keamanan-keamanan cyber ini gitu. Oke, semakin menarik ini ya Mhm. pembahasan kita mengenai kenapa sih serangan siber ini di sektor keuangan masih terus terjadi begitu ya, seolah Iya, nggak selesai-selesai ya, nggak berhenti-berhenti ya. betul. Tapi pemirsa ini kita sekarang sudah ada pertanyaan begitu ya Mhm, Mas Ai, mhm, mhm. pertanyaannya sudah ada di media sosial kita, ini pertanyaannya dari @irahulu. Saya menggunakan salah satu platform emas dalam berinvestasi, platform ini sudah jelas dan terdaftar di OJK. Dan dia meminta akses data untuk keperluan promosi. Nah, gimana menurut Mas Ai mungkin maksudnya gitu Iya, ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua ini dari @dalvi. Link yang mengatasnamakan bank dan minta akses masuk, gimana lihat yang palsu dan asli? Nah, ini nih ya, gimana mhm, sih kita cara membedakan yang mhm, asli dan juga yang mhm. palsu? Karena sekarang nomornya tuh udah semakin kayak kita sudah mulai kesulitan untuk Iya, mengenali. Mungkin kita boleh betul. coba dulu jawab yang pertama ya, Oke, Mas kalau Aisra. untuk data-data untuk promosi kan sebenarnya kita opsional ya. Kita boleh kalau emang kita willing memberikan ya silakan aja, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan kalau saya pribadi sih, saya cenderung nggak mau gitu ya, apalagi untuk keperluan promosi gitu ya. Saya cukup cari informasi mungkin kalau emang saya butuhkan kan misalkan ke websitenya atau mungkin call center atau mungkin ke marketingnya gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan aja gitu. Karena saya juga nggak mau data-data pribadi saya disalahgunakan. Karena kita nggak pernah tahu nih
udah kita kasih datanya, apakah benar buat promosi atau mungkin buat yang lain kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau saran saya pribadi sih kalau untuk data yang terlalu pribadi mendingan nggak usah gitu ya. Kecuali memang data-data yang umum sifatnya gitu dan juga kita anggap mungkin nggak akan berimpact negatif gitu ke kita. Ya silakan aja, itu pun juga optional ya. Kalau saya pribadi sih nggak Kita gitu. punya hak untuk menolak Kita ya. punya hak menolak karena nasabah itu punya hak untuk menolak gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi gimana sih caranya kita bisa membedakan ya informasi atau akses lah gitu ya yang mungkin dikirim melalui link kepada nomor WhatsApp kita atau mungkin email. Gimana nih cara bedain yang palsu dan juga yang asli? Karena kadang-kadang terlalu meyakinkan gitu. Bahkan Iya. ada yang foto profilnya terus ada yang verified juga gitu Mhm, ya. Ini mhm. kita kan kadang-kadang kalau lagi buru-buru ya, mungkin Iya, kita bisa iya, terjebak. iya, iya. Let's say misalnya kita mungkin lagi nyetir atau Betul, mungkin kita betul, lagi betul. terima telepon. Ada ancaman juga jika tidak segera diklik linknya maka telepon Anda akan segera diblokir misalnya gitu. Nah, menurut Mas Ai sendiri gimana nih caranya masih membedakan yang Iya, asli iya. dan juga yang palsu? Iya, jadi sebenarnya simpel aja. Kita tuh di lembaga keuangan gitu ya, misalkan mereka tuh nggak boleh meminta password, PIN atau user ID yang selalu pribadi punya nasabah. Gitu. Jadi secara pribadi nasabah tuh harus punya pemahaman yang sama. Jangan kita berikan user ID, PIN, password kita ke orang lain, ke siapapun, termasuk ke bank sekalipun. Jadi kalaupun kita ada trouble, misalkan let's say kayak ambil contoh misalkan ATM kita tertelan gitu ya, kita telepon call center kadang kan seperti itu kan untuk blokir. Mereka tuh umumnya ya nggak menanyakan user ID-nya berapa, PIN-nya, password-nya berapa, paling hanya verifikasi data-data yang umum misalkan apa nama orang tua gitu, alamat. Tapi kalau misalkan yang memang untuk mengakses keuangan itu jangan diberikan gitu. Nah, kalau misalkan ada link atau mungkin orang yang coba verifikasi gitu ya, meminta PIN Anda atau password, udah pasti itu penipuan. Simpel aja cara membedakannya gitu. Karena nggak akan pernah namanya lembaga keuangan itu meminta PIN, user ID, password dari nasabahnya. Karena itu sangat pribadi sekali, yang boleh tahu hanya nasabahnya itu. Bahkan ke istilahnya ke orang terdekatnya pun dia harusnya nggak boleh nge-share gitu. Karena itu bisa jadi rentan dibobol gitu kan. Jadi memang itu cara membedakannya. Karena ya itu tadi seperti Sinta bilang gitu. Kadang-kadang mereka sangat mirip sekali gitu kirim WhatsApp misalkan dari bank A gitu kan, Iya. verified WhatsApp-nya gitu kan. Itu kan Profile bisa picture-nya juga profile picture-nya meyakinkan juga ya. dibikin gitu. Itu kan bisa aja dibuat gitu. Tapi Iya. kalau misalkan data yang diminta itu umumnya adalah data-data yang memang sifatnya umum, biasanya verifikasi nasabah KYC aja, tapi jangan pernah mau kalau ketika kita diminta data-data OTP yang sifatnya address OTP misalnya. address, atau ke PIN, Iya. password, email, dan segala macam gitu. Oke, jadi prinsipnya hati-hati pemirsa ya, Hati-hati jangan dalam memberikan memberikan data. PIN Anda sembarangan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di slide selanjutnya nih. Mungkin ini juga yang menjadi penting dan juga menjadi harapan bagi pemirsa ya. Peran pemerintah dan juga regulator dalam keamanan siber ini sebetulnya saat ini seperti apa sih Mas Ai? Iya, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah ya. Secara undang-undang kita ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi pemerintah juga sudah mengamankan lah gitu ya. Perlindungan data-data pribadi masyarakat ya, termasuk di sektor keuangan itu menjadi tanggung jawab orang yang memang atau pihak atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi tersebut. Misalkan, let's say kalau di lembaga keuangan ya lembaga keuangannya. Mereka harus atau wajib menjaga data itu jangan sampai bocor atau lagi dijual gitu sebenarnya gitu. Dan mereka bisa kena sanksi baik itu administrasi, denda sampai mungkin pencabutan usaha gitu kalau memang ada hal-hal yang sifatnya membocorkan data nasabahnya bahkan sampai pidana ke oknum-oknumnya gitu ya. Nah ini sebenarnya suatu bentuk perlindungan dari pemerintah dari sisi regulasi gitu ya. Terus dari sisi tactical teamnya juga mereka juga membentuk namanya emergency response team. Ada dari Menkominfo, dari BSSN, biasanya ada dari regulator juga. Di situ kan untuk menindaklanjuti ketika memang sudah ada kejahatan yang timbul gitu ya. Nanti ada follow up untuk penanganannya seperti apa. Bahkan sampai ke pemberian sanksi tadi gitu ya. Dan dari sisi regulator juga OJK juga banyak melakukan hal dalam sisi pengawasan setiap harinya dan juga POJK-nya juga sudah banyak. Jadi memang ada beberapa hal yang memang sudah dilakukan dan memang terus harus diperkuat gitu ya ke depannya supaya memang nasabah terus bisa merasa aman gitu. Baik.